kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai gizi seimbang pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Veronica Wijaya M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita sapa dulu Dr. Vero yang sudah hadir di samping saya. Dr. Veronica, apa kabar? Baik. Alhamdulillah kabar baik ya dok ya. Hari ini temanya menarik sekali seputar gizi seimbang pada bumil atau ibu hamil. Dok, kita udah sering dengar ya istilah ibu hamil atau remaja-remaja perempuan jangan lupa dengan konsep 1000 hari pertama kehidupan. Itu penting banget gitu katanya, karena kan untuk menciptakan generasi penerus bangsa ini yang jauh lebih sehat, lebih berkualitas gitu ya, diperhatikan dari kebutuhan nutrisinya, salah satunya pada saat perempuan ini hamil gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya bila dikaitkan ke konsep 1000 hari pertama kehidupan, nih pengertian dari gizi seimbang pada ibu hamil, mengapa sangat penting sekali untuk kita bahas pada pertemuan kita kali ini, Dr. Vero, silakan. Ya, jadi sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan itu nggak melulu cuman selama kehamilan atau sampai bayinya itu berkembang sampai usia 2 tahun ya. Nah, nantinya jika memang di 1000 hari pertama itu nggak bagus, dia akan berkembang menjadi remaja-remaja yang menjadi calon ibu, membawa genetik yang nggak terlalu bagus buat anak berikutnya yang akan dikandung gitu. Jadi nggak melulu cuman berpengaruh cuman sama dianya sendiri, tapi ke masa depan anak-anaknya dia juga gitu. Jadi ini samanya tadi menciptakan generasi penerus, jadi artinya sebagai calon ibu juga untuk kedepannya begitu ya. Nah ini kan fokusnya gizi seimbang nih gitu ya. Apa sih bedanya dengan, kan kita udah terbiasa dengar istilah 4 sehat 5 sempurna lah gitu ya. Pokoknya kalau makan jangan lupa 4 sehat 5 sempurna yang lengkap gitu ya. Tapi ini istilahnya kan gizi seimbang gitu ya. Tentu kan agak berbeda nih. Tapi pada prinsipnya gizi seimbang ini tuh bagaimana pengertiannya, apalagi pada ibu hamil yang memang ini kelompok khusus lah ibaratnya seperti itu dok. Jadi sebenarnya perbedaan utama antara 4 sehat 5 sempurna yang dulu kita anut sama sekarang gizi seimbang ini adalah perbedaannya di susu. Kalau dulu kita tentu ingat susu itu pelengkap ya, 5 sempurnanya itu di susu. Nah kalau sekarang susu ini nggak menjadi kewajiban. Selama komponen-komponen nutrisinya itu bisa terpenuhi, ya sebenarnya susu itu nggak diperlukan gitu. Itu perbedaan utamanya sih. Komponen-komponen apa ini dok? Karena kan sebagai ibu hamil kita harus belajar dulu nih, atau calon bumil nih yang lagi program juga gitu kan. Jadi kan istilahnya begini, ada zat gizi katanya ada yang makro lah, mikro lah, aduh mumet deh apa nih gitu, karena kalau nggak baca-baca kan suka lupa gitu ya. Jadi sebenarnya gini, apa sih bedanya gitu kebutuhan antara bumil dengan yang perempuan yang nggak hamil gitu ya istilahnya, kan pasti ada fokus yang berbeda di sini nggak? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ibu hamil tentunya ada penambahan zat gizi yang diperlukan, baik itu energi, protein maupun mineral-mineral tertentu pastinya akan meningkat. Dan itu pun akan berbeda di setiap trimester mana nih gitu. Karena misalnya contoh kayak trimester awal, trimester pertama, dia kan masa pembentukan organ-organ si janin. Lalu trimester-trimester berikutnya adalah masa perkembangan si janinnya. Nah, jangan sampai misalnya terjadi berat bayi lahir rendah kayak gitu. Nah, itu pengaruh. Nah, nanti kalau misalnya jenis komposisinya, tentunya kita ingat tumpeng piramida sehat, makanan sehat piramida makanan sehat. Atau isi piringku. Sebenarnya prinsip yang mesti dipegang itu sama. Jadi tetap komponen-komponennya tetap ada karbohidrat, tetap ada protein, lemak, dan tentunya si sayur dan buah ini kandungan vitamin dan mineralnya kan bervariasi. Tapi penambahan-penambahannya yang mesti kita lihat. Soalnya tadi menarik ya, ternyata ada problem nih di sini yang katakanlah kalau pemenuhan nutrisinya ini tidak berjalan dengan baik gitu ya, tadi ada resiko-resiko. Oh, gimana nih trimester awal pada saat pembentukan janin, terus juga trimester selanjutnya ada perkembangan janin, apalagi nanti yang untuk menjelang kehamilan tentunya kan pasti ada perubahan-perubahan lagi gitu ya dok ya. Jadi memang ada target yang dicapai supaya bayinya sehat, ibunya juga sehat, terhindar dari penyakit-penyakit gitu ya dok ya. Tapi begini dok, tadi ada istilahnya isi piringku atau yang tumpeng piramida
terbalik ya? Iya, Benar-benar terbalik apa dong itu? Tumpang yang seperti makanan sehat ya. tumpang makanan sehat gitu yang seperti piramida Iya, itu yang gitu seperti ya dok piramida, ya, betul. bukan piramida terbalik ya. Itu mah logo apa gitu. Tapi gini dokter, intinya fokusnya memang di situ aja dan ada tambahan-tambahan khusus tadi kan Ya, gitu ya. penambahan Maksudnya apa itu kebutuhan, juga? penambahan kebutuhannya. Maksudnya ya. suplemen apa vitamin khusus Enggak, atau jadi bagaimana? contohnya nih, Contoh. misalnya pada trimester awal itu ada penambahan kalori atau energi sekitar 180 kalori. Oke. Gitu. Terus trimester berikutnya, trimester 2 dan trimester 3 itu penambahannya bisa mencapai sekitar 300 kalori sampai 350 kalori. Jadi itu cuman dari segi si energi nih. Penambahan protein juga bisa mencapai lebih dari 17 gram Oh. selama kehamilan. Terus belum lagi kayak asam folat, tentunya kita harus tingkatkan. Betul, Terus betul. besi, suplementasi besi. Asam Ya, folat, suplementasi ya. zat besi gitu Itu ya. yang yang utamanya lah, Oke. gitu istilahnya. Tapi bisa disamaratakan juga dok, artinya setiap ibu hamil patokannya segitu gitu. Itu kan penambahan, ya. Kalau itu penambahannya, tapi bukan berarti kebutuhan setiap ibu hamil itu sama, enggak. Oke. Karena kan modal dasarnya tetap dari misalnya berat badan, usia, tinggi badan, terus indeks massa tubuh sebelumnya, Oke. karena itu pengaruh. Betul. Misalnya ibu yang obes, kita harapkan penambahan berat badan selama kehamilan tentunya berbeda dengan ibu yang underweight atau ibu yang berat badannya normal gitu. Jadi dilihat juga tadi dari profil sebelumnya juga, Iya, IMT-nya bagaimana, betul. tinggi badan, berat badan, atau usia, selain juga tadi di trimester berapa usia kehamilannya, Iya, atau betul. mungkin usia ibunya itu sendiri, Ya, karena aktivitasnya juga gitu ya. Ya, kalau usia dan aktivitas tentunya mempengaruhi si kebutuhan utamanya dulu. Kalau yang tadi penambahan 180 sampai 300-an kalori itu kan penambahan karena kebutuhan kehamilan gitu. Itu Termasuk yang sama. begini dok, kan juga kan tadi profil artinya punya faktor resiko masing-masing ya. Betul. Kalau yang alhamdulillah sehat, nggak ada penyakit, ya udah fokus ke situ aja. Tapi kalau yang memang udah ada penyakit bawaan sebelumnya, ada penyakit apa komorbid lah atau apa gitu ya dok. Belum lagi juga mungkin usianya udah di atas berapa dan ini kehamilan yang keberapa juga gitu ya. Itu akan sangat menentukan juga nanti ya untuk bagaimana sih pemenuhan nutrisinya sehari-harinya. Betul. Jadi secara umum tuh bagaimana itu dokter? Jadi sebenarnya sih kalau yang tadi kan yang nggak ada komorbid kan. Nah kalau misalnya memang punya komorbid, misalnya diabetes, tentunya kita juga harus menilai si asupan terutama gula sederhananya seperti apa. Untuk ibu hamil yang sebelumnya punya hipertensi itu juga kita harus nilai si komposisi terutama garam kan dikaitkan dengan tekanan darahnya gitu. Lalu kalau misalnya memang dia sebelumnya juga malnutrisi, berarti kita harus ngejar nih sampai berat badannya setidaknya juga mencapai. Atau kalau misalnya kehamilan kan agak susah ya menilai berat badan ibu hamil gitu, yang benar-benar berat badannya dia bukan bawaan dari janin juga. Nah biasanya kita pakai dari lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas. Iya, jadi kita nilai lingkar lengan itu titik tengah dari lengan yang tidak aktif. Jadi misalnya kita biasa pengguna tangan kanan, kita nilai dari lengan kirinya, ambil titik tengah antara bagian atas ini sampai bawah. Nah, kita ukur lingkar lengannya. Nah, kita sebut itu underweight atau malnutrisi jika lingkar lengannya itu di bawah 23,5 cm. Oh, sedetail itu ya. Dari lingkar Lengan. kiri. Karena agak susah buat memonitor kenaikan berat badan si ibunya sendiri. Ya kan? Karena ada ya penambahan baik dari cairan amnion, plasenta dan lain-lain. Kita nggak bisa nilai dari benar-benar cuma berat badan. Tapi begini ya dokter, itu kan kadang kan kita juga suka tidak terlalu memperhatikan detailnya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya gini, mengapa sih ini penting sekali pelajari? Karena kita ada apa ya istilahnya, kita mesti paham dulu sebenarnya ancamannya apa jika kita tidak menjaga kebutuhan nutrisi ini dengan baik. Intinya kan tadi kan ada 1000 hari pertama kehidupan yang perlu diperhatikan untuk mencegah apa sih dok gitu. Artinya gini, ada problem apa? Apakah mungkin nantinya juga tadi ketika bayi dilahirkan nanti kan juga harapannya tadi tumbuh kembangnya juga. Betul, ya. Iya. Apakah mungkin dikaitkan dengan kan sekarang kan juga makin ngetren nih istilah stunting lah atau apa gitu ya dok ya. Jadi itu untuk mencegah itu juga atau mungkin ada bagaimana nih fokus untuk pemenuhan nutrisi ini dokter? Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa dicegah. Yang pertama tentunya yang risiko abortus, risiko gagalnya terbentuk organ-organ, jadi kelainan kongenital. Jadi
semester itu ya dok ya? Pada trimester awal kan pembentukan organ. Kalau misalnya contoh kekurangan asam folat pada trimester awal, risiko bisa gangguan pembentukan neural tube kita sebutnya. Jadi ada orang yang misalnya ada spina bifida, kelainan kongenital, kelainan bawaan dari lahir. Nah itu yang kita coba cegah. Kedua, kalau misalnya pemenuhan gizi dari si ibu hamil ini tidak terpenuhi, risiko bayinya bisa lahir prematur. Lalu bisa terjadi bayinya lahir rendah, begitu lahir, bayinya beratnya nggak bagus nih, gitu. Dan tentunya itu akan berlangsung juga ke tumbuh kembangnya si bayinya gitu. Ya stunting juga ada, memang diteliti, dia dikaitkan dengan si nutrisi ibu hamil. Makanya sekarang fokusnya kan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan kan, nggak cuman begitu bayi dilahirkan baru kita kejar nih gitu istilahnya. Gitu. Atau malah tadi yang dokter bilang kan sebagai remaja perempuan juga harus udah prepare kondisi tubuhnya kan ya, supaya nanti pada saat hamil sudah oke lah kondisinya gitu ya. Di beberapa negara sebenarnya untuk wanita produktif, perempuan yang usia produktif sudah ada suplementasi seperti folat itu memang diberikan. Baik, coba ditahan dulu sebentar ya dok ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gizi seimbang pada ibu hamil bersama dengan Dr. Veronica Wijaya M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dr. Veronica, dilanjutkan kembali ya. Seru nih kalau bicara tentang ibu hamil itu kan ya biasanya diidentikan gitu ya dengan sering mual muntah lah, apalagi kalau di awal-awal tuh gitu ya. Terus nafsu makannya tuh ada yang bener-bener turun drastis, mau makan apa aja nolak terus bawaannya gitu ya. Atau malah sebaliknya, malah bawaannya ngidam, pengen ini pengen itu. Nah jadi kan kok nafsu makan itu kayaknya naik turun gitu ya dok ya. Nah ini mungkin kalau dari segi penjelasannya pengaruh hormonalnya juga bagaimana, sehingga pemenuhan nutrisinya juga bagaimana supaya jangan sampai gitu dikendalikan oleh hal-hal yang seperti itu, tapi kita yang berusaha mengontrol itu begitu dokter, supaya tetap terpenuhi gizinya. Bagaimana dok? Ya betul, selama kehamilan tentunya kan banyak perubahan hormon ya, secara nggak langsung memang akan berpengaruh terhadap pola makan sih. Tapi yang mesti diperhatikan sebenarnya adalah yang pertama, kalau misalnya memang mual muntah tadi, nah kita mesti lihat nih, ini udah berbahaya banget nggak sih gitu. Kalau misalnya sampai kayak hiperemesis gravidarum yang mual muntahnya benar-benar berlebih, sampai nggak ada yang masuk, itu harus hati-hati lihat tanda-tanda misalnya dehidrasi, kekurangan cairan, atau malah bisa terjadi peningkatan si benda keton karena dia puasa dalam jangka waktu lama. Kalau seperti ini, kalau dehidrasi sih kita bisa lihat dari tanda-tanda misalnya buang air kecilnya bagaimana. Ada buang air kecil rutin nggak, atau warna air seninya seperti apa. Kalau misalnya keruh banget itu kan salah satu tanda-tandanya. Nah kalau udah warning ada seperti itu ya harus cepet-cepet berobat ke dokter kandungannya. Jangan maklum ya, betul, jangan iya ibu hamil nggak apa-apa deh mau muntah, nah nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu yang berat hiperemesisnya, memang dia perlu dirawat dan mendapatkan nutrisi lewat infus. Iya, gitu. mau tak mau ya. Dehidrasi tadi kan case-nya tadi kan. Dehidrasi, benda keton itu bahaya. Nah, tapi kalau misalnya memang mual muntahnya ya masih dalam taraf wajar, dia masih ada bisa asupan makanan, kita sebenarnya bisa nyiasatin di situ. Gimana? Misalnya makan diseringin, tapi sedikit-sedikit. Lalu kedua, pilih menu-menu yang baunya itu nggak ngerangsang. Ya, terus jangan nggak yang terlalu menyengat. Iya betul, Kan kayak indera bawang-bawang. penciuman kan sensitif tuh kalau lagi hamil. Jangan yang bumbu bawang atau bumbu kari. Enak padahal ya, tapi lagi kan nggak enak ya. Iya, biasanya dia akan memicu rasa mualnya gitu. Lalu lebih pilih makanan-makanan yang dalam bentuk kering. Biasanya itu akan membantu. Seperti misalnya kita konsumsi kayak crackers tawar yang kering, soda crackers. Tawar ya, gitu. Bukan yang kan ada yang tinggi gula dok. Enggak, yang soda crackers seperti itu akan membantu sih menurunkan rasa mualnya. Sedikit-sedikit tapi sering itu ya. Ya. Nah, pengertian sedikit-sedikit tapi sering itu apa? Apa setiap 1 jam sekali? Ntar malah terlalu sering, malah terlalu banyak makan juga.
justru. Nah ini gimana nih, takutnya supaya tahu ini udah nggak melampaui batas juga gitu ya. Sebenarnya frekuensi kalau kita sebutnya small frequent feeding itu setidaknya 6 kali dalam sehari. Oh. Jadi setiap 3 jam diisi. Setiap 3 jam diisi gitu ya. Terus juga, nah itu kan tadi yang mual, muntah berlebih gitu ya. Kalau yang sebaliknya nih, makan ini itu, apalagi mendapat pembenaran selama kehamilan, banyak yang bilang kan, nggak apa-apa makan buat 2 orang. Iya, seperti kan itu. sering sekali ya. Sebenarnya sih enggak ya, jadi selama kehamilan bukan berarti makan buat 2 orang gitu. Kebutuhan peningkatannya kan tadi saya udah bahas bahwa itu sebenarnya nggak setinggi itu. Trimester awal hanya 180 kalori. Trimester awal 180 kalori itu kalau digambarin 180 kalori hanya sekitar 1 centong nasi penambahannya. Tapi yang dianjurin lebih ke protein kan. Nah, kalau 180 kalori itu kurang lebih penambahan 2 porsi lauk, itu cukup mencukupi. Jadi bukan 1 porsi tambahan setiap kali makan. Tadi jadi ancaman apa sih dok yang perlu kita ketahui kalau yang tadi terlalu banyak tinggi karbo, tinggi gula atau tinggi garam gitu ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita pemilihan udah over porsi makannya, itu kan pengaruh pastinya berat badan ibunya yang malah yang naik ya. Terus kalau misalnya pemilihan ya tadi craving kan, pengen makan, terus ngemil lebih banyak dalam bentuk snacking yang tinggi gula kayak gitu, hati-hati ke diabetes gestasional. Jadi ibu hamil ini toleransi gula darahnya seringkali terganggu. Nah, kalau kita konsumsi banyak gula sederhana, potensi terjadi diabetes selama masa kehamilan. Nah, itu nanti pengaruh ke janinnya juga. Gitu. Kalau yang ancaman ada juga kan preeklamsia itu bagaimana? Kalau misalnya kayak makan banyak garam, garam ini identik dengan tekanan darah. Gitu. Itu yang harus hati-hati. Tapi artinya gini, terlepas dia sebelumnya ada bawaan DM atau mungkin hipertensi sebelumnya atau bagaimana dok untuk yang tadi? Kalau diabetes gestasional atau preeklamsia ini dia bukan bawaan, jadi memang terjadi selama masa kehamilan. Beda pada ibu hamil yang diabetes gitu. Jadi dia diabetes dulu, baru hamil. Nah, kalau diabetes gestasional ini diabetes yang terbentuk selama kehamilan. Jadi tapi nanti ketika kehamilannya usai, maksudnya setelah melahirkan bisa kembali normal. Bisa kembali normal gitu ya. Berarti kan gini kan, ada juga yang aku sukanya minum susu khusus gitu kan untuk bumil gitu. Nah, itu bagaimana dok? Sebenarnya itu untuk pelengkap atau bisa jadi utama juga, tapi ya kalau berlebihan ya pasti ya nggak baik yang namanya berlebihan gitu dok. Jadi sebenarnya perbedaan antara susu khusus ibu hamil dengan susu biasa itu biasanya adalah komposisi penambahan si zat besinya. Zat besi sama asam folat karena memang didesain buat menambahkan, didesain khusus. Ya, untuk menambah terutama untuk menghindari anemia pada ibu hamil. Tapi kalau misalnya ada orang kan yang dok saya nggak suka banget nih susu khusus buat selama kehamilan karena baunya kan menyengat. Ya, bau besi. Nah, bagaimana? Sebenarnya nggak masalah gitu, selama dia bisa penuhin si asupan zat besi sama asupan folatnya. Dari mana? Terutama dari zat makanan hewani, protein hewani. Coba ditanya dulu ya protein hewani tadi ya. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Andika di Jakarta. Iya, ingin bertanya apa Bapak kepada Dokter Veronica? Bapak Andika dari Jakarta, silakan. Ini dok, istri saya udah hamil 2 bulan. Cuma bahaya sama diabetes ya kira-kira. Diabetesnya tinggi dok. Oke, jadi istri dari Bapak Andika ini lagi hamil ya? Terus kemudian ada kondisi... Ada. Kondisinya tadi apa? Gula ya? Gulanya diabetes. Bermasalah. Iya, gulanya tinggi dok. Oke, ada yang ditanyakan dulu dokter kepada Bapak Andika seputar dari dokter sendiri maksudnya untuk Bapak Andika, silakan. Apakah diabetesnya memang dari sebelum hamil atau baru mulai terbentuk sekarang? Sebelum hamil dok. Oh, dari sebelum hamil ya Pak? Iya. Tapi terkontrol selama ini? Terkontrol, cuma bahaya nggak kira-kira dok? Kalau kadar gula darahnya terkontrol? Iya. Bagus, dalam batas Bagus, normal? Dok. Oke. Dalam batas normal. Usia istrinya berapa Pak tadi Pak?
25. 25, jadi ada diabetes gitu ya sebelumnya. Tapi alhamdulillahnya terkendali sih ya gitu ya. Tapi mungkin untuk tips-tipsnya juga ya dengan kondisi diabetes tipe 1, tipe 2 ya. Oke, tapi pada prinsipnya bagaimana itu dokter mengelola gula darahnya supaya terkendali dengan baik sehingga aman untuk kehamilan, aman untuk ibunya, aman untuk janinnya gitu ya. Baik. Jadi fokusnya kan tetap pertama adalah gula darahnya harus terkontrol. Nah, penambahan kalori ini tetap juga harus dicapai. Tapi pemilihan menu makanannya yang mesti diperhatikan. Jadi penambahan kalorinya lebih dianjurkan ke si protein tadi. Nah, hindarin gula-gula sederhana, gula-gula simpleks seperti ya yang ngandung gula pasir, gula aren, gula batu. Kadang orang kan berpikir diabetes gula pasir aja deh yang dilarang, gula aren, gula batu masih aman gitu. Sebenarnya enggak gitu. Gula sederhana bahkan termasuk madu. Hati-hati dengan madu. Wah, kan madu kan bagus tuh. Iya, khasiatnya. banyak yang ngomong, apalagi banyak pasien tuh ngomong madu hitam gitu. Kan madu hitam dok, madu pahit gitu. Yang kita lihat sebenarnya bukan rasa, tapi dia kan mengandung gula sederhana. Lalu indeks glikemik itu kecepatan meningkatkan kadar gula darah dalam 30 menit pertama. Madu itu variasinya banyak banget, dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan itu kita nggak bisa nilai karena tergantung jenis bunga yang diambil, terus dari iklimnya seperti apa. Nah kan nggak dicantumin di setiap madu, jadi lebih baik kita hindarin kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke banyakin proteinnya, Asupan protein ditingkatkan, lalu tentunya sayur-sayuran ya, itu harus komposisinya juga cukup banyak. Nah terus batasin gula sederhana. Karbohidrat bagaimana dok? Misalnya nasi putih gitu atau nah itu tidak mie, pasta. tidak menjadi bagian penambahan. Tidak menjadi bagian penambahan untuk kebutuhan konsumsi selama kehamilan yang tadi 180 kalori di trimester pertama dan 300 kalori di trimester 2, trimester 3. Dia jangan ditambahnya dalam bentuk karbohidrat, tapi kita tambahin dalam bentuk lain. Misalnya proteinnya ya, gitu. Atau di pas snack kita bisa tambah konsumsi si buah gitu. Jadi fokusnya pada pertinggi gitu konsumsi protein dan mungkin serat begitu ya dok ya. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu dan pantau juga tadi ya ke kadar gula ke dokter penyakit gula dalamnya darahnya. atau apa gitu ya dok. Betul, ya. itu wajib. Atau objin juga bisa ya. Oke. Biasanya sih kalau misalnya sudah memang riwayat diabetes sebelumnya memang harus kontrol secara berkala, apalagi selama kehamilan ini kan. Oh iya, mungkin karena lagi pandemi gitu kan, artinya tantangan juga dok mau ke dokter. Iya mau periksa gitu, kadang-kadang kan juga mikir-mikir ini udah perlu banget atau enggak ya gitu ya dok. Jadi mungkin selagi bisa dikonsultasikan online gitu kan, bisa aja tadi tinggi protein dulu deh fokusnya atau yang tinggi seratnya ini gitu ya dok. Dan juga pantau terus tadi gula darahnya gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Ada saran lagi nggak dok untuk istri dari Bapak Andika? Tapi kalau untuk kontrol gula darah itu tetap harus dilakukan rutin, kecuali mandiri misalnya ya dok ada kecuali misalnya ada exception ya dari dokter penyakit dalamnya, misalnya memang selama ini regimen obatnya itu sudah terkontrol dengan itu, terus dokter penyakit dalamnya bisa kontrol lebih lama, itu nggak masalah. Jadi tata laksana diabetes mellitusnya pada kehamilan tuh perlu dipantau terus gitu ya, dimonitoring terus gitu ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi tadi bahas sampai mana tuh ya? Jadi jangan lupakan juga tadi dari protein hewani tadi dokter bilang ya. Jadi sebenarnya gini dok, kalau kita bicara ada karbohidrat, ada simpleks, ada kompleks, protein hewani, nabati, terus belum lagi lemak, terus tadi apalagi tuh ada mineral, vitamin. Ya intinya banyak ya gitu ya. Jadi gini deh, bagaimana kalau dokter kasih inspirasi ke kita aja, kasih ide gitu. Misalnya untuk trimester awal atau trimester 2 atau trimester 3 gitu, bagusnya tuh jam makannya atau jenisnya, mungkin ada saran-saran khusus nggak sih, tips-tips tambahan atau yang perlu dihindari dulu deh gitu selagi hamil ini, kira-kira makanan yang seperti apa sih gitu-gitu aja yang ringan-ringan gitu supaya kita juga makin paham gitu dok. Jadi yang paling gampang sebenarnya gini, tetap makan teratur. Jadi proporsi makan, makan pagi, makan siang, makan sore dengan snack di antaranya. Betul. Nah, perbedaannya adalah penambahannya tadi kan. Jadi kita bisa siasatin misalnya kalau trimester awal itu kita tambahin deh 1 porsi lauk di jam makan siang dan 1 porsi lauk di jam makan sore gitu ya. Okay. Dengan snackingnya pilih yang kandungan gula sederhananya nggak terlalu banyak. Jadi jangan
snackingnya ya biskuit manis kayak gitu. Tapi pilih lebih ke buah atau kacang-kacangan, Oke. itu juga boleh. Nah, itu trimester awal. Nah, kalau trimester 2-3 kan penambahannya bisa sampai 300 kalori. Nah, ini bisa juga ada penambahan si karbohidrat di jam snack. Di jam snacknya sebenarnya. itu gitu ya. Tapi Oke. jangan terlalu banyak karena nanti malah naik over. Nah, itu dia gitu ya. Coba disapa dulu lagi ya. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? dengan Agnes di Tangerang. Oke, ingin bertanya apa Ibu kepada dokter Agnes dari Tangerang ya? Silakan. Tadi kan dokter bilang benda-benda ya, ya dok. Terus kalau saya itu sering makan, tapi gula saya cenderung rendah dok. Biasanya 68 sampai 70. Tapi keton saya juga selalu ada di urin 2 positif dok. Itu bagaimana ya dok? Usia Ibu dan usia kehamilannya, Bu? Usia saya 27 tahun, kehamilan 24 minggu dok. Hamil 24 minggu, usia 27 tahun. Tadi padahal makannya udah sering ya, cukup sering frekuensinya tadi ya. Tapi Iya, Dok. gula darahnya ini dok yang rendah gitu ya. Nah, biasanya sesering apa makannya? Kalau makan sih, kalau makan nasi plus lauk itu biasanya kalau siang, malam gitu ya dok. Kalau misalnya kalau lagi lapar sih memang ini kayak roti, Lagi ya, Frekuensi makan? martabak gitu-gitu dok. Oh, frekuensi makannya jadi berapa lama gitu? Maksudnya berapa kali dalam satu hari? Nggak nentu, tapi biasanya sih bisa 5 kali paling. Kalau misalnya sebelum makan siang saya ngemil di jam-jam 10. Kalau misalnya sore saya ngemil di jam-jam 2, jam 4 dok. Nanti malam juga kalau lapar ngemil lagi jam 8. Tapi ngemilnya itu emang rata-rata roti gitu dok. Oh, terus kalau misalnya kadar gula darahnya tadi kan sampai glukosa darahnya sampai 70 ya. Itu di jam berapa biasanya? Gimana dok? Kadar glukosa darahnya yang sampai 70 mg per desiliter itu di jam berapa? Itu sih waktu itu saya Periksanya? sarapan jam 6 pakai roti gandum sama mesis dok. Terus saya cek gula darah itu jam 9. Oh, 2 jam sehabis makan ya. Baik. 2 sampai 3 jam setelah Ya, makan tadi ya. jam ya oke jam 3 jam ya. Baik. Sebenarnya sih begini Bu. Mungkin permasalahannya adalah konsumsi. Tadi kan konsumsinya roti gandum dengan meses ya. Itu kan karbohidrat. Roti gandum. Itu kan karbohidrat, meses karbohidrat. Terutama kan kalau meses karbohidratnya karbohidrat simplex. Nah, kalau misalnya kita konsumsinya lebih banyak karbohidrat simplex, dia kan cepat tinggi kadar gula darahnya gitu. Dia memicu si pengeluaran insulin. Jadi makanya kadang kalau kita makannya yang terlalu manis, lebih cepat lapar kan? Karena gula darahnya cepat turun lagi. Nah, jadi pemilihan menu makannya yang dicoba dirubah. Mungkin bisa kasih tadi dok Contoh, ide-ide. ya, contoh misalnya kalau misalnya memang mau konsumsi roti, jangan pakai selai atau meses yang gula sederhana, tapi bisa dibuat seperti roti lapis. Misalnya diisi ya bisa ikan, telur ya telur bisa. Jadi dibuat seperti sandwich Iya, atau sandwich gitu ya. Ya dada ayam yang kita panggang gitu dijadiin seperti itu, dan sayur karena serat. Terus protein itu juga bantu stabilisasi si gula darah. Kayak ayam fillet tadi ya dok ya, Betul. bagian dada gitu Bagian ya. dada. Oke. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Jadi ganti. Berarti kalau menu iya. itu tergantung pola makan ya dok? Maksudnya Iya. nggak bahaya ya dok? Bahaya nggak dok dengan kondisi yang seperti tadi 70? Kalau misalnya tadi? memang hal itu terus berlangsung, sebenarnya harus tetap kontrol. Gitu. Tentunya ya kalau di luar batas normal ya pasti ada risiko-risiko yang mesti dipantau. Iya, begitu ya. Kalau terus-terusan seperti itu ya gawat Iya. juga gitu ya maksudnya ya. Oke. Ada lagi Mbak yang ditanyakan? Sudah. Sudah ya, sudah cukup ya. Iya. Oke, baik. Jadi tadi menarik ya untuk pemilihan menu ini juga karbohidrat tadi kan ada yang simpleks, ada yang kompleks, dan ini memang individual ya dok ya. Iya. Artinya kadang-kadang kan tiap orang reaksinya beda-beda Kebiasaan. gitu ya. Iya, karena kebiasaan tadi ya. sih, kebiasaan. Habitnya tadi ya. Iya, habitnya pasti berbeda. Ada orang yang memang sarapan itu harus nasi kan. Iya. Ada yang ada yang
aduh saya nggak biasa deh kalau misalnya pagi Iya. harus makan nasi, kalau nggak kayak bisa gitu, makan berat atau betul. harus makan berat itu kan beda-beda tiap Iya. orang ya. Nah, kan kita nggak mungkin paksakan orang yang nggak biasa makan berat terus disuruh pokoknya wajib makan berat gitu kan nggak mungkin. Iya, udah terbentuk dari kemarin-kemarin kan soalnya Iya. kebiasaan seperti itu ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk tadi jadwal, berarti jadwal, jenis, jumlah, terus apa ya? Jadi secara yang penyajiannya juga. sampai ini ya trimester kedua dan trimester ketiga. 2 dan ketiga tadi. Itu kan penambahan 300 kalori. Kita bisa tetap penambahan di porsi protein di siang dan sore itu kan buat sekitar 180 kalori. Sisa 100-nya kita bisa split di snack. Misalnya pada saat snack kita bisa tambah buah 1 potong lagi atau ditambah si porsi karbohidrat misalnya biskuit tawar 2 keping itu bisa. Gitu. Oke. Penambahannya sebenarnya nggak terlalu banyak kan kalau di total, cuman ya tambah 2 porsi lauk plus 2 porsi buah gitu atau 2 porsi 1 porsi karbohidrat. Terus juga tadi makannya juga kalau bisa ya jadwalnya teratur ya dok Teratur. ya. Karena kan ada resiko mamah kambuh lah atau apa kan sering Betul. dengar juga tuh seperti itu ya dok Jadi ya. tetap diusahakan makan teratur. Selain risiko si mahnya kambuh, kalau misalnya makannya nggak teratur, itu juga gula darah pada orang-orang yang diabetes gestasional ini berisiko. Karena kita makan, sekali makan jumlahnya besar. Gula darahnya lebih cepat naik, tapi setelah itu turun. Terus naiknya lonjakan tinggi lagi, itu yang nggak bagus. Oh iya, dok kembali lagi ya dok ya yang mengenai tadi karbohidrat, protein, lemak, dan itu dia rinciannya seperti itu ya dok ya. Kalau yang untuk makanan yang nggak boleh dulu dimakan gitu, artinya gini, Pantangan. iya pantangan gitu ya kan pasti ada aja boleh makan ini nggak sih, boleh misalkan apa, ya nggak boleh dulu deh gitu ya. Ada nggak yang memang sebaiknya nggak dulu deh, atau cara pengolahannya kali ya, atau cara penyajian dari jenis makanannya itu Jadi, juga bagaimana? tentunya ada ya. Pantangan utama nomor 1 itu alkohol, pasti itu nggak boleh. Terus makanan-makanan mentah. Jadi untuk orang yang hobinya makan sushi, nah sementara di hold dulu. Atau kurang matang gitu pada Ya, saat masaknya? harus matang. Karena risiko kalau misalnya ibu hamil itu macam-macam ya, dari mulai listeria, sekarang kan lagi ngetren nih. Iya, ngetren penyakit itu. Tren kok penyakit ya, aduh. Listeria, terus bisa salmonella, lalu toksoplasma. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi kalau selama kehamilan itu harus matang. Terus hati-hati dengan salad-salad atau gado-gado. Lalap. Kan yang iya. sering makan pakai lalap Ya, gitu kan. nah kalau misalnya sebenarnya sih ada rekomendasi kalau misalnya kita mau makan contoh selada kayak gitu, kita harus cuci bersih dan dia nggak bisa disiapkan sebelumnya. Jadi begitu kita mau makan, kita bersihkan sampai yakin bersih, langsung makan. Oke. Nggak boleh disimpan gitu. Oke, gitu ya. Ya. Oke. Terus kafein, tentunya itu juga dibatasin. Batasannya sekitar 300, kurang dari 300 mg per hari. Jadi kafein ini nggak melulu cuman kopi. Kadang kan kita mikir kafein pasti identik dengan kopi ya. Sebenarnya kayak teh itu juga ada kandungan kafeinnya. Terus coklat juga ada kandungan kafeinnya. Tapi memang nggak tinggi ya. Jadi kalau kayak sekitar 50 gram batang coklat itu kandungan kafeinnya bisa sampai antara 5 sampai 30 mg. Tapi coklatnya coklat yang dark. Dark biasanya. coklat gitu ya. Jadi tadi yang mengandung kafein tuh jangan selalu diidentikan dengan kopi ya, Kopi, tapi ada betul. teh, dark coklat juga Iya, gitu jadi, ya dok ya. Ya, terutama kan kalau misalnya ibu hamil yang mual, kadang seduh teh banget itu enak kan. Betul gitu Itu ya. yang harus hati-hati sih. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Ayu, usianya 35 tahun dari Depok. Dokter, saya mau tanya apa saja makanan atau persiapan yang harus dilakukan agar kehamilan sehat dan juga bayi lahir cukup bulan. Sehat lahir batin, amin ya Allah. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya ingin promil lagi. Apa yang harus saya lakukan dok agar kehamilan saya sehat dan melahirkan cukup bulan? Terima kasih dokter. Dokter juga sempat singgung tadi kelahirannya cukup bulan ya gitu ya. Jadi tidak prematur gitu ya dok ya, maksudnya dok ya. Apa persiapannya dok? Artinya gak cuma makanan aja sih, mungkin dokter juga sebagai ahli gizi bisa menyarankan untuk bagaimana aktivitasnya. Jangan sampai karena pandemi jadi tim rebahan aja, lagi hamil kebanyakan tiduran aja kan juga nggak baik juga gitu ya dok. Kalau ya. ini kan program persiapan ya. Iya, kalau ini Persiapan program mau hamil lagi. supaya dapat gitu Iya, ya. supaya dapat.
Yang pertama tentunya kita harus lihat maintain berat badan ideal. Oh. Itu dulu, maintain berat badan ideal. Jadi kalau misalnya dia underweight, coba capai berat badan idealnya. Demikian pula kalau dia over atau obese. Karena ya itu berpengaruh terhadap kesuburan. Nah, itu. Terus yang kedua, konsumsi si folat, asam folat, persiapan asupan buat sel darah merahnya cukup, setiap biar hari HB-nya bagus. Nah, kalau konsumsi folat ini kita nggak perlu suplementasi kalau saat ini, tapi bisa konsumsi makanan-makanan yang tinggi folat, contohnya sayuran hijau. Terus kembali ke protein hewani. Nah, itu yang bisa disiapkan. Protein hewani dok, kalau yang nabati nggak terlalu, misalnya kalau nabati nggak terlalu tinggi folatnya. Lalu HB, sel darah merah. Jadi jangan sampai terjadi anemia, kekurangan zat besi kan. Nah, kembali lagi-lagi kalau misalnya anemi, itu kaitannya seringkali kan besi, zat besi, protein. Kita itu cenderung makan karbohidrat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nasinya bisa banyak, lauknya cuma satu. Berbeda sama di luar kan. Kalau di luar lauknya yang banyak, porsi karbohidratnya proteinnya sedikit. yang banyak misalnya. Iya, nah ini yang harus dirubah sebenarnya. Kita mesti tambahin si porsi protein kalau misalnya memang kita konsumsi protein selama ini kurang gitu. Oke. Baik. Jadi tadi perhatikan apa tadi, asam folatnya, zat besi, maintain berat badan. Maintain berat badan. Lalu aktivitas ideal. tadi. Aktivitas fisik. tentunya secara nggak langsung kaitan maintain berat badan ya. Kalau misalnya kita, apalagi sekarang terkungkung di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi new normal udah mulai mending sih. Ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, baik kalau persiapan kehamilan kan sebenarnya nggak terlalu bermasalah, masih bisa aktivitas macam-macam. Tapi pada ibu hamil pun sebenarnya masih bisa aktivitas seperti misalnya jogging ringan, itu masih diperbolehkan. Lalu yoga, itu juga boleh. Atau senam hamil. Senam hamil. Sebenarnya prinsipnya seperti itu ya. Tadi kan pertanyaannya agar melahirkan cukup bulan ya, sama aja ya tadi ya dok ya. Begitu ya kurang lebih ya. Lalu kalau selama kehamilan tentunya balik lagi nih penambahan kebutuhan selama kehamilan, lalu pemilihan menunya itu yang diperhatikan. Tapi begini dok, tadi kan ada resiko juga nih kalau berat badannya nggak ideal gitu ya. Kan artinya kalau overweight atau obes gitu itu memang harus benar-benar diturunkan dulu, nggak disarankan untuk. Tapi kalau yang memang ternyata udah alhamdulillahnya hamil gitu, ini juga perlu tadi ya dok ya fokusnya, jadi jangan terlalu banyak di kalorinya gitu ya pada prinsipnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ibu hamil yang sebelumnya itu sudah obes, kita nilai pertambahan berat badannya. Jadi itu ada perbedaan. Untuk rata-rata penambahan selama kehamilan itu 12,5 kilogram gitu. Nah, kalau misalnya buat ibu yang sebelumnya pada dasarnya sudah obes, biasanya kita anjurkan kenaikannya itu antara ya sekitar 7 kilo. Hanya 7 kilo sampai 11,5 kilogram. Kalau untuk ibu yang malnutrisi sebenarnya under, itu dianjurkan sampai 18 kilo kenaikannya, antara 12,5 sampai 18 kilo. Biasanya ditambah apa lagi tuh? Apa makan proporsinya, porsi utama baik karbohidrat, 18 kilo tadi protein, ya. itu harus naik. Jadi yang tadi obes 7, kalau yang normal 12. Kalau normal ya 12-an, tapi kalau yang under 18-an targetnya gitu ya. Oke. Rentangnya kurang lebih seperti itu. Baik, dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Ini satu pertanyaan lagi, kalau bisa nanti di segmen terakhir aja ya dok ya, kalau masih ada waktunya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gizi seimbang pada ibu hamil bersama dengan Dr. Veronica Wijaya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dr. Veronica, dilanjutkan kembali ya. Jadi di segmen terakhir ini ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti bahas ke take home message-nya deh gitu ya. Ini dari Ibu Eni, 28 tahun. Dokter, saya menikah sudah hampir 1 tahun. Mencoba hamil lagi dengan meminum vitamin dan susu, tapi belum ada hasilnya. Apa saran dokter? Terima kasih. Pada bulan November 2019 lalu saya hamil tapi keguguran. Bulan Februari 2020 diketahui ada miom gitu ya. Jadi bagaimana dokter dengan kondisi khusus yang seperti ini? Barangkali ada saran-saran tersendiri dok, silakan. Baik.
Jadi sebenarnya kan memang ada faktor awalnya ya si myom ini. Nah ini harus dikonsulkan juga ke dokter spesialis kandungannya. Nah untuk suplemen terus susu sebenarnya ini kembali lagi kita harus nilai kecukupan kebutuhan gizinya bagaimana sih. Nggak melulu harus suplemen dan susu sebenarnya buat menjadi subur ya. Karena kalau misalnya kita suplementasi berlebih, misalnya kayak vitamin A. Vitamin A itu kalau kita suplementasi berlebih malah berbahaya karena dia sifatnya teratogenik gitu. Jadi dinilai juga suplemennya suplemen apa sih gitu. Kecuali yang alami ya dok ya. Misalnya kita makan apa mengandung vitamin A banyak. Bahkan itu pun kalau misalnya konsumsi dalam bentuk vitamin A retinol, misalnya kayak hati ayam, hati sapi, itu nggak terlalu dianjurkan jumlahnya berlebih. Sama meskipun bahan alami ya, lebih dianjurkan dalam bentuk prekursor vitamin A kayak beta karoten. Soalnya kan ada tabel-tabel itu dok kalau kita lihat di internet ada yang golongan makanan yang apa green food, yellow food, red gitu ya dok, red food gitu ya. Yang aman, hati-hati, bahaya. Prinsipnya yang mesti dipegang adalah kalau bahaya ya tentu yang tadi kita bahas nggak boleh ya. Kalau yang hati-hati yang boleh dikonsumsi, contohnya tadi hati ayam, hati sapi, karena kan bentuknya piramida nih dok, piramida jadi yang paling bawah sama yang paling jarang itu apa berarti kan? Paling bawah itu tetap konsumsi yang harus paling banyak kan karbohidrat, karena karbohidrat kan sumber energinya kita. Lalu di atasnya adalah sayur dan buah. Sayur dan buah tuh ya di bawah banget ya justru. Iya. Sumber vitamin dan mineralnya kita. Di atasnya baru protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Lalu di atasnya lagi yang jumlahnya sedikit sebenarnya minyak sama gula. Minyak sama gula gitu ya. Jadi tetap kita pakai pedoman dari Kemenkes. Kalau misalnya minyak itu batasannya cuma 5 sendok makan sehari sebenarnya. Ya, kalau gula batasannya 4 sendok makan sehari. Oke. Garam 1 ada yang sendok teh. 2 sendok sehari aja gitu kan. Kalau garam 1 sendok teh. 1 sendok teh sehari, gitu ya. Total sehari. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Jadi dok, pada prinsipnya nih sebelum ke closing statement begitu ya dok ya. Intinya pola gizi seimbang nih juga yang aku tangkap sih semakin variatif yang kita makan tuh semakin oke. Jadi jangan ada yang berlebihan, jangan ada yang jadi gak kebagian juga nih, artinya jadi kurang di situ gitu ya dok ya. Jadi pada prinsipnya menjaga keseimbangan tadi dengan apa tuh tambahannya? Jadi pada prinsipnya adalah setiap kali kita makan, pastikan makanan itu komplit gitu. Iya, jadi komplit ya. Ada porsi karbohidrat. Karbohidrat itu baik nasi, umbi-umbian, jagung, pasta, mie gitu. Itu karbohidratnya. Tetap harus ada porsi protein baik hewani maupun nabati. Misalnya ya unggas, daging, ikan. Lalu porsi protein nabati kayak tahu atau tempe, sayur mayur dan buah-buahan. Lalu pemilihan sayur dan buah-buahan kalau bisa bervariasi karena beda warna, beda komposisi, beda antioksidan itu pengaruh. Kan ada juga yang sukanya pisang jenisnya aja. Itu aja. Iya, itu sebenarnya nggak bagus karena setiap vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayur maupun buah kan beda-beda. Tapi kalau buah nggak ada larangan kan dok, artinya jangan makan buah apa dulu nih yang terlalu menyengat atau mengandung alkohol gitu kan. Jadi kalau misalnya buah kayak durian itu sebenarnya nggak terlalu dianjurkan kan karena ya dikaitkan dengan kadar alkoholnya. Oke, begitu ya. Oke dokter, karena waktunya terbatas, jadi kesimpulannya singkat saja dok mengenai tema hari ini. Ya baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya selama kehamilan kita nggak melulu harus makan dalam porsi yang berlebih. Nah, kita tetap harus melihat bagaimana berat badan kita sebelum kehamilan, lalu penilaian masa trimester berapa nih kehamilannya. Nah, nanti disesuaikan penambahannya dari sana. Untuk gampangnya kita bisa nilai makanan yang dimakan itu adalah porsinya komplit gitu. Jangan cuma makan satu jenis porsinya karbohidrat toh. Tetap harus ada karbohidrat, protein, lalu sayur mayur dan buah-buahan gitu. Batasin karbohidrat sederhana itu. Iya, baik Dokter Veronica, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya dok ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.